Perkenalkan, nama saya Veronica Junior. Di sini, saya akan menjelaskan tentang keamanan e-commerce dan potensi internet sebagai media pemasaran dan perdagangan telah banyak dibicarakan akhir-akhir ini, khususnya bagi para pelaku bisnis telah memanfaatkan kegiatan transaksi barang atau jasa secara online tanpa harus bertatapan dengan para pelaku bisnis atau para konsumen lainnya. Pembicaraan tersebut khususnya perdagangan melalui internet, yang umumnya dikenal sebagai e-commerce. E-commerce adalah mekanisme perdagangan dengan menggunakan teknologi informasi, seperti internet secara online, untuk memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen, dalam memangkas service cost guna meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. Sistem e-commerce harus mengikuti aturan dari beberapa infrastruktur, seperti sistem distribusi barang, sistem pembayaran, dan sistem informasi yang diterapkan untuk menjaga reliabilitas dalam melakukan transaksi barang atau jasa secara online. Salah satu cara untuk memenuhi kelancaran dari pemenuhan infrastruktur tersebut yaitu dengan cara memperhatikan aspek keamanan yang harus diberikan kepada para. Keamanan adalah faktor utama yang dibutuhkan dalam proses bisnis online maupun pengoperasian sistem informasi yang bertujuan untuk mencegah adanya ancaman terhadap sistem informasi dan komunikasi, khususnya transaksi online, sehingga dapat terjaga sistem keamanan dan memberi kenyamanan pihak konsumen. Sehingga sistem keamanan e-commerce adalah sistem yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam proses transaksi secara online untuk memenuhi kebutuhan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa kita pada era digital. Hidup di era digital memang semakin memudahkan kita dalam berbisnis, serta mengatasi bagaimana cara meningkatkan keamanan web e-commerce. Penggunaan internet dapat meningkatkan kenyamanan seseorang dalam berbelanja dengan memesan barang atau keperluan yang dibutuhkan. Dapat dipilih dari menu yang disajikan secara online dan interaktif. Calon pembeli tidak perlu datang ke toko dan memilih barang-barang yang dibutuhkan. Namun, banyak pengguna internet yang masih belum percaya dengan tingkat keamanan internet, termasuk pada sumber lubang keamanan internet. Lubang keamanan internet terletak pada beberapa sistem jaringan komputer, di antaranya pada sisi OS sebagai pengguna, yang dimana dapat dieksplorasi dengan menyisipkan Trojan Horse. Trojan Horse adalah sebuah perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sebuah sistem atau jaringan, yang dimana untuk memperoleh hak akses pada target, seperti password, kebiasaan user yang tercatat dalam sistem log dan data. Trojan Horse dapat dikendalikan dari jarak jauh, contohnya back orifice dan netbus. Ketika kita mengunjungi situs web tertentu, lubang keamanan pada OS di sisi penjual atau pembeli jasa dimanfaatkan untuk menyadap data-data pelanggannya, yang dimana dapat memantau semua yang diketikkan oleh pengguna dan akan mengirimkannya kepada penyadap, sehingga penyadap bisa mengambil alih kontrol secara penuh dari jarak jauh yang berisikan password atau data-data pribadi lainnya dengan mengirimkan sebagai attachment, email atau aplikasi yang dijalankan. Misalnya, berkas yang berisi data kartu kredit pelanggan dapat diambil dari jarak jauh. Jika lubang ini dieksploitasi, maka bisa saja data-data tersebut, seluruh pelanggan dari server tersebut jatuh ke tangan penyadap. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan firewall, yang dimana cara ini lebih efisien untuk mendeteksi Trojan dalam memonitor setiap transmisi yang masuk dan yang keluar, meskipun tidak 100% menutup segala kemungkinan. Lubang keamanan di sisi aplikasi biasanya berada di sisi penyedia jasa, yaitu dengan serangan denial of service atau DOS. Dan lubang keamanan pada sisi aplikasi memungkinkan penyerang menyisipkan program untuk dieksekusi di sisi server, sehingga memberikan informasi klien kepada penyerang. Selanjutnya, terdapat payment gateway yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli.
Payment gateway menerima informasi tentang barang yang akan dibeli dari penjual dan juga menerima informasi tentang kartu kredit dari pembeli. Dengan mekanisme ini, maka nomor kartu kredit hanya perlu diberitahukan kepada payment gateway, tetapi tidak kepada penjual. Payment gateway juga membantu penjual untuk melakukan verifikasi atau validasi tentang kartu kredit pembeli. Sekian dari video presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.